Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Seperti biasa kita belajar bareng lagi. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita boleh santai rileks dulu ya, supaya kita hadir utuh di sini saat ini, supaya kita juga fokus. Dan pembelajaran menyenangkan itu adalah pembelajaran yang bahagia. Jadi yuk kita santai rileks sebentar, kita hening dulu sesaat. Mari kita santai duduk aja, diem, nggak ngapa-ngapain, dan mari menikmati momen. Kita hening, dipersilahkan. Hadirkan diri kita utuh hanya di sini saat ini, yang tidak terlalu sibuk dengan pikiran kita ke masa depan maupun masa lalu. Hadir utuh di sini saat ini, relax. Hanya perhatikan nafas keluar dan masuk, hanya bersaksi. Hanya nikmati apa yang terjadi. Tidak perlu menilai, tidak perlu menganalisa, dan izinkan dirinya untuk istirahat sejenak, jiwanya untuk istirahat sejenak, hanya untuk hadir utuh di sini saat ini. Situasi apapun, kondisi apapun, mari kita hadir untuk tidak terjebak dalam memori masa lalu dan ilusi masa depan. Wahai para jiwa, istirahatlah sejenak. Istirahatlah dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan apapun yang memberatkan. Istirahatlah sejenak. Izinkan dirinya untuk hadir di sini saat ini. Lepaskan semua yang masih digenggam, dipegang. Lepaskan. Saat pikiran membawa ke masa depan, saksikan dan kembalikan nafas. Dan saat pikiran membawa ke masa lalu, saksikan dan kembalikan nafas. Biarkan nafasnya lebih panjang. Lebih lambat. Karena nafas yang lebih panjang dan lebih lambat, kita sedang memberikan sinyal ke tubuh kita bahwa aku lagi baik-baik saja. Syukuri setiap tarikan nafas dan buangan nafas, dan berterima kasihlah kepada dirinya. Terima kasih. Bersyukur, mengalir, santai, senyum, dan pasrah, hadir utuh di sini saat ini. Tenang aja. Nikmati saat-saat ini. Kita istirahat sejenak
kita rehat sejenak. Tidak tergesa-gesa, santai dan rileks. Boleh kita mengusap wajah kita penuh dengan syukur dan boleh membuka mata perlahan-lahan. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga lebih tenang. Oke teman-teman, kita sudah belajar kemarin. Kita lagi berbicara tentang diri kita yang banyak merekam, diri kita yang banyak menggagas gitu ya. Kita tuh perekam ulung, kita tuh penggagas yang suka mengada-ngada, bahkan terlalu banyak mengada-ngada gitu. Dan yang paling terpenting lagi, yang diperlukan lagi, ya kita juga perlu meneliti, menelaah, menyelidiki apa sih yang sebetulnya kita gagas. Karena kita tuh sok-sok ngide, tapi kadang-kadang ide-idenya itu yang ngebuat kita jadi overthinking. Ya, kadang-kadang kita tuh mengada-ngada sesuatu yang ngebuat kita akhirnya jadi sedih gitu. Jadi marah, itu gara-gara diada-adain aja sih gitu. Kumpulan rekaman-rekaman yang kita padu-padankan menjadi prasangka, yang kita padu-padankan menjadi apa ya, ekspektasi gitu. Dan pada akhirnya semua hal yang kita nggak suka kadang-kadang memang ya dibuat-buat sendiri sih gitu. Ya, dan kalau kita tidak banyak menyadari gagasan-gagasan kita, kalau kata orang Sunda tuh karep ya, keinginan, ekspektasi, ya kita akan terjebak hanya berputar-putar di wilayah gagasan-gagasan itu terus gitu. Ya ingat kita tuh ahli banget dalam ngarang aja pokoknya. Ngelihat sedikit, karangannya bisa panjang banget. Ya ngelihat selewat, wah itu mengada-ngadanya bisa panjang banget gitu. Nah saya ingin kembali dulu ke pembelajaran kita ya. Kita lagi ada di modul yang namanya Iceberg Model for System Thinking. Ya punten ya, ini bahasanya agak-agak gimana banget gitu, tapi kita permudah, tapi yang jelas kita bisa mendapatkan manfaat pemahaman dan pengertiannya gitu. Oke teman-teman, kita udah bahas panjang lebar kemarin, di pertemuan kemarin kita bicara dalam konteks yang namanya Iceberg Model System Thinking. Nah, saya ulangi sedikit supaya nanti kita bisa lebih ngerti ternyata apa yang tampak di permukaan itu tidak semudah atau tidak segampang, atau ya kita perlu berhati-hati lah dalam konteks melihat apapun konteksnya. Intinya adalah hati-hati dengan apa yang kita lihat di area-area yang namanya permukaan gitu ya. Di permukaan ini dalam konteks ini disebut event gitu. Karena kenapa? Sebuah event, sebuah perilaku permukaan itu pasti ada pattern sama trennya. Di sini kita bicara dalam konteks yang namanya perilaku gitu. Ya, jadi kalau kita ngelihat orangnya seperti itu, coba jangan langsung menilai dulu gitu. Kenapa? Karena dia seperti itu, pasti ada yang mendasarinya. Ini kalau saya pakai bahasa lebay ya teman-teman, selalu diulang-ulang dulu gitu, bahwa yang terjadi pada apa yang terlihat itu sekitar 1%. Yang tidak terlihatnya itu 99%. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai yang 1% itu menimbulkan keputusan sesaat dengan konsekuensi seumur hidup gitu. Itu hati-hati tuh. Ya, kadang kita mengambil keputusan terlalu cepat. Jangan lupa, ngambil keputusannya terlalu cepat, tapi konsekuensinya bisa panjang loh. Makanya tidak cepat menilai, tidak cepat reaktif, tapi kita selalu berhati-hati. Saya rasa itu yang perlu kita latih dalam keseharian kita. Karena apapun yang terjadi pada diri kita sekarang, itu kebanyakan adalah reaktif, penilaian jangka pendek dengan konsekuensi seumur hidup. Nah itu saya pakai bahasa lebay ya. Supaya kita kalau mau ngambil keputusan tuh rada mikir sebentar, diam sebentar, untuk menyadari bahwa boleh jadi kita mengambil dengan emosi sesaat, tapi sakitnya bisa lama gitu. Nah, daripada sakitnya lama, mending menunda keputusan
untuk membuat kita lebih sehat. Itu ya. Ini digarisbawahi, jangan lupa. Oke. Jadi kalau saya boleh kasih gambaran ya teman-teman, misalkan kita ketemu orang yang langsung kelihatan, ini namanya event, permukaan. Oke? Saya sering nanya sih gini, kalau kita lagi ngaca, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana sih? Gitu. Ini kalau lagi nggak sadar, jawabannya suka cepat, ya kelihatan lah. Tapi jangan lupa, yang tidak terlihat itu akan jauh lebih banyak daripada yang terlihat. Makanya kalau saya pinjam dalam perspektif Quran, yang terlihat itu disebut zohir, lahiriah. Tapi jangan lupa, ada bagian kita yang nggak usah jauh-jauh, otak nggak kita lihat, syaraf nggak kita lihat, lambung nggak kita lihat, paru-paru tidak kita lihat, 50 triliun sel nggak kita lihat. Wah, banyak banget loh yang kita nggak lihat gitu. Makanya dalam perspektif Quran, yang tidak terlihat itu disebut yang namanya wilayah yang namanya batin. Kita bisa melihat tubuh biologisnya, tapi kita tidak pernah melihat bagaimana dia berpikir dalam konteks tubuh psikologisnya. Maka dalam tabel tadi, di iceberg level, di iceberg system thinking, yang terlihat itu adalah permukaan. Yuk teman-teman, jangan jadi manusia permukaan. Karena kalau kita ngelihat permukaannya aja, wah kita nggak pernah ngelihat nih. Kalau ini 1%, yang 99%-nya tuh nggak kelihatan gitu. Maka kalau kita pengen merubah, anggap aja ya permukaan ini kita sebut kalau di pohon itu buah aja. Memang sih yang kita tunggu buah, yang kita ambil langsung buahnya. Tapi untuk mencapai menjadi buah, nggak bisa kalau enggak. Dia nggak punya akar tuh nggak mungkin. Ya, sehingga nanti kita ngerti bahwa buah yang baik itu datang dari akar yang oke. Memperbaiki buah nggak bisa kalau nggak diberesin dari akarnya gitu. Nah, akarnya ini kita sebut yang namanya mental models. Dan setiap orang mental modelsnya beda-beda nih. Tolong ingat ini baik-baik. Ya, akarnya itu adalah di mental models. Jadi maaf ya, kalau kita mau berubah tapi tidak merubah mental model kita, udahlah jangan harap. Ini kita udah 4 tahun belajar nih. Yang dirubahnya buahnya terus. Tapi mental modelsnya nggak dilatih, nggak bisa. Makanya tiap pertemuan gini kan sebetulnya menambah pengetahuan, tetapi belum tentu merubah mental models. Dan mental models itu dirubah lewat apa? Nggak bisa kalau nggak latihan. Kenapa? Karena mental models ini isinya apa? Paradigma atau yang disebut dengan yang namanya mindset. Kalau 4 tahun ini mindsetnya selalu sama, nggak akan ada perubahan aja. Tapi saya ngelihat dari perkembangan pertanyaannya guru-guru, wah keren banget sih. Terasa gitu perubahan mental modelsnya, terasa perubahan mindsetnya gitu. Ya, karena dalam konteks yang namanya mental models, akarnya itu terjadi dalam wilayah apa? Keyakinan. Nah, keyakinan ada di sini. Nilai. Oke? Asumsi. Wah, ada di sini semua. POV lah kalau kata anak-anak sekarang. Dan sistem kebudayaan di mana kita lahir itu juga menopang yang namanya mental model kita gitu. Maka kita lahir di mana, orang tua kita siapa, lingkungan kita siapa, mental modelnya beda. So, saat kita ngerti tidak menjadi manusia permukaan, tapi manusia yang mendalam. Ya jadi kalau ngelihat kalau ngelihat orang gitu ya di permukaan itu kayak ngelihat permukaan danau lah gitu. Tapi jangan lupa, esensinya tuh adalah dasarnya sebetulnya. Makanya belajarlah kedalaman. Karena permukaan itu bisa bias, menipu dalam tanda petik. Gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa, si mental model ini membentuk pola. Ini kalau orang yang suka ngejahit pasti ngerti tuh.
faktor-faktor sistemik yang memunculkan pola. Karena yang paling susah itu bikin pola sebenarnya. Kalau polanya udah jadi, tinggal ngulang sebenarnya. Maka pola yang terjadi, terjadi yang namanya kejadian berulang. Akhirnya jadi habits gitu. Habits jadilah yang tertampak. Jadi itulah kenapa ada mental models, sistem structure, pembentukan pola, pattern pola itu sendiri, yang akhirnya menjadi event. Jadilah tampakan-tampakan kita seperti yang kita lihat sekarang. Jadi teman-teman, kalau kita ngelihat orang seperti itu, ingat loh ya, panjang loh ceritanya. Maka, jangan buru-buru pengen merubah orang, anyway nggak bisa sih. Jangan berharap buru-buru orang itu berubah, nggak bisa. Kenapa? Wah, dia mundurnya jauh loh. Dia ngerubah habitsnya dulu, ngerubah polanya dulu, ngerubah mental modelnya. Panjang gitu ceritanya. Gitu ya. Nah, jadi saya balikin dulu nih, supaya kita lebih ngerti. Bahwasannya, segala bentuk yang terlihat yang namanya event, itu pasti datang dari 99% di bawahnya. Ya, nah event ini akan menarik realitas gitu. Jadi kalau mentalnya miskin, eventnya miskin. Misalnya gitu. Mentalnya kaya, eventnya kaya. Meskipun nanti kita ngerti ya, miskin kaya itu bukan hanya urusan materi gitu intinya. Mentalnya sempit, hidupnya sempit gitu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita sekarang, itu ditentukan oleh akar mentalnya. Jadi kalau kita nggak ngerubah mental, nggak ngerubah hidup aja udah. Dah gitu ini. Nah, makanya semua tradisi agama, coba deh kita renungkan ya. Semua para nabi dan rasul, dia tidak membawa event, tapi dia merubah mental model gitu. Inilah yang disebut Nabi Muhammad hadir untuk memperbaiki akhlak gitu. Ya, nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks yang namanya mental models, sekali lagi, what belief stimulate that behavior, kalau kita percaya kepada sesuatu, itu yang akan memengaruhi mental model kita, gitu. Jadi, kalau kita sekali lagi ya, kalau kita tidak memperbaiki mental model, kita akan tidak memperbaiki event. Maka, event itu ekspresi dari mental model. Ya, saya pakai bahasa ekspresi ya. Mental modelmu menentukan kualitas dirimu. Karena itu ekspresi. Nah, makanya orang kadang-kadang ngerubah fisiknya, dalam tanda petik, ngerubah tampilan fisiknya, pakai barang bermerek, semua, tapi mental modelnya nggak berubah. Nggak happy aja hidupnya udah pasti. Kenapa? Dia cuma ngerubah event, dia cuma ngerubah tampilan, dia cuma ngerubah permukaan, tapi bawahnya, akarnya nggak diganti gitu. Makanya buahnya tetap asam gitu misalnya. Ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita mulai mengerti ini gitu. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, start dari konteks yang namanya si mental model itu. Nah, pembelajaran kita, setiap pembelajaran itu adalah dalam tanda petik ngacak-ngacak mental model lama gitu teman-teman. Maka tipikal satu manusia itu namanya reaktif. Orang yang reaktif itu pasti dikontrol oleh faktor eksternal. Gitu. Tapi tipikal duanya manusia, sistem satu itu reaktif, itu namanya responsif. Kalau responsif pasti ada keberhati-hatian di situ, ada hati-hati aja. Mau memilih hati-hati. Kalau pinjam statementnya Rumi itu, sebelum kamu ngomong, coba perhatikan apakah itu baik, apakah itu perlu, apakah itu bermanfaat. Kan kalau langsung kalau langsung reaktif dengan kebiasaan ya boro-boro mikir tiga, pokoknya nggak suka sikat, nggak suka marah, nggak suka bikin status gitu. Nah itu reaktif. Orang yang reaktif itu kayak binatang ternak gitu. Dia ngikutin aja tuh sama yang menernaknya. Kesini ngikut, kesana ngikut, udah aja.
Makanya orang yang reaktif itu dia diperbudak oleh faktor eksternal, jadi budak gitu. Yang namanya jadi budak, ya nggak bebas, nggak merdeka gitu. Ya, nah jadi balik lagi tuh. Yuk kita mulai sadar ya, apalagi tadi Bu Ami udah bilang kita 4 tahun nih. 4 tahun ini mental model apa aja yang berubah, pembentuk pola apa aja yang berubah, pola apa yang berubah, event kejadian realitasnya perubahannya seperti apa. Yang tahu tuh cuman kita loh. Dan perkembangan setiap kita nggak ada yang sama gitu. Ya, teman-teman ya, ini perlu banget nih. Nah, kemarin kita udah bahas nih. Jadi ini tolong diingat baik-baik, di save nih ya. Jadi ada 4 poin gitu. Nanti kita dalamin satu-satu. Tapi yang jelas, setiap kita ngelihat apapun, mau di sosial media, mau ketemu langsung, ingat, aku cuman baru ngelihat permukaannya. Tahan dulu nih. Jangan langsung menilai, jangan reaktif. Tar dulu. Kenapa dia bisa senyebelin itu? Oh, ternyata pola asuhnya gitu. Oh, ternyata dia fatherless gitu. Oh, ternyata mental. Oh, ya udah. Alih-alih kita menilai membenci, kita jadi ngerti gitu. Alih-alih kita menilai untuk merendahkan, kita jadi mengerti. Makanya kalau kita lebih banyak hidup dengan pengertian, nah, akan menimbulkan tingkat emosi yang baik gitu teman-teman. Ya. Nah, satu. Nah, sekarang kita mau bicara dalam konteks apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan terjadi aksi yang menimbulkan reaksi. Ini nggak bisa lepas aja udah. Di mana aksi itu datang dari mana? Keputusan. Dan pengambilan keputusan ini nggak mudah memang. Tapi langkah-langkahnya kita udah nggak inget. Pokoknya langsung diputuskan aja. Nah, kemarin kita udah bahas. Keputusan itu datang dari software yang namanya jiwa, katakanlah begitu. Di mana si jiwa ini adalah hasil dari rekaman seumur hidup. Dan sifat jiwa itu tukang menggagas, mengada-ngada, memberikan ide. Jadi keputusan itu akan terjadi dari gagasan-gagasan yang datang dari rekaman-rekaman yang kita punya. Rekaman tiap kita beda-beda, jangan lupa. Jadi gagasannya pasti beda gitu. Nah, orang yang tidak punya waktu untuk menyelidiki gagasannya, jeda, dia akan menggunakan pola lama terus gitu. Nah, kalau pakai bahasa, orang yang menyelidiki atau jeda terhadap gagasannya, itulah yang disebut ikro. Karena si gagasan ini, nggak bisa enggak, dia akan ada terus tuh. Ingat ya kemarin, gagasan atau rekaman yang paling besar dalam hidup, itu namanya harta. Udah aja. Gengsi, kekuasaan. Nah ini kalau di, apa ya, kalau di dalam tanda petik lah ya, diganggu lah gitu, wah udah tuh. Makanya melekat paling tinggi itu rata-rata ketiga poin ini. Makanya jadinya kemelekatan. Ya, bukan berarti jangan cari harta, bukan, tapi jangan melekat dan jangan diperbudak oleh harta, itu poinnya. Karena ingat, setiap rekaman ke dalam jiwa kita itu benda hidup, makhluk, dan dia akan seeking for attention, dia akan minta atensi terus, dia akan minta makan terus, dan dia akan mencari validasi terus gitu. Ya, yang paling kencang tuh harta, gengsi, dan kekuasaan. Makanya ini susah lepas. Selama atau sebelum kita bisa melepaskan kemelekatan, dia akan mengganggu terus gitu. Makanya begitu dapat hartanya 10 juta misalnya, dia menggagas, kalau 20 juta kayaknya enak deh. Nah mulai itu 10 jutanya jadi nggak kerasa syukur. Kenapa? Ada gagasan kalau lebih itu kayaknya lebih oke. Jadi nggak happy itu. Kenapa? Menggagas, ngelihat kanan kiri, itu kayaknya lebih oke deh, pengen. Lebih oke deh, pengen. Jadi akhirnya tidak menikmati yang ada, sibuk nyari yang nggak ada gitu.
Datang dari mana? Gagasan loh. Siapa yang menggagas? Ya kita lah, gitu. Jadi kalau nanti kita ngerti bahwa sumber ketidakbahagiaan datang dari mana? Bukan dari orang lain. Kamunya terlalu menggagas sesuatu yang gak jelas gitu. Quote and quote ya. Nah, sekarang kan berarti yang perlu untuk kita sadari adalah gagasan-gagasan apa sih yang kejadian dalam waktu 1 bulan ini? Dan itu datang dari mana? Permainan pikiran, perasaan, dan emosi. Teman-teman jangan lupa ya, saya selalu mau ngulang-ulang. Pikiran kita sehari itu punya 70.000 loh. Sehari loh, 70.000. Dan 75%-nya negatif thinking. Dan 90%-nya sama lagi mikirnya itu-itu lagi. Coba kebayang nggak? 75% negatif thinking, mikirnya itu-itu lagi di 70.000 pikiran. Yang dipikirin, aduh, ngeluh terus hidupnya. Coba gimana? Tapi pengennya berubah hidupnya gitu, pengen lebih baik. Doa, ya Allah lebih baik. Tapi ngeluh terus gitu dalam keseharian. Ini jadi pola loh, jadi pattern. Dan kalau nggak disadari, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi gitu. Kebayang nggak? Sehingga bukan kita menggunakan pikiran, malah kita dipakai pikiran. Jadi yang kemarin saya cerita ya, kalau ada 2 orang berantem, pukul-pukulan, mereka nggak pukul-pukulan kok. Gagasan yang menggunakan A dan gagasan yang menggunakan B, dia digunakan oleh gagasannya, oleh nafsunya, keinginannya untuk saling berantem. Jadi yang berantem tuh gagasannya sebenarnya. Cuman pinjam kita gitu. Gagasan pinjam mulut untuk teriak. Berarti kalau orang berteriak, dia kan nggak ngerasa didengar. Berarti dia pengen didengar. Ya, dapat ya? Sehingga hati-hati nih sama gagasan nih. Karena gagasan itu hasil dari mana? Dari rekaman. Jadi setiap ada gagasan yang muncul, coba ditelaah, diteliti. Inquiry bahasanya, diselidiki. Diikro. Kalau yang kira-kira nggak penting-penting amat, ya nggak usah diokein gitu. Nah makanya orang yang tidak menyelidiki gagasannya, waduh itu susah bertumbuh tuh. Karena dia akan menggunakan pola yang lama terus. Ya, dapat ya teman-teman ya. Jadi nanti ini kaitannya kemana? Pikiran, perasaan, dan emotion. Nggak bisa lepas dari ini aja udah. Ya dan ini waduh berkecamuk terus loh. Terutama berkecamuk dari mana? Dipancing oleh dengar, lihat, dengar, lihat, dengar, lihat. Maka apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat itu mempengaruhi rekamanmu. Maka teman-temanmu, lingkunganmu mempengaruhi rekamanmu. Ya kalau di sosial media, siapa yang kamu follow di TikTok itu menentukan rekaman kamu loh gitu. Ya, jadi kan ada satu anekdot ya. Kasih saya 5 teman kamu, aku akan tahu kamu perilakunya kayak apa gitu. Karena circle membentuk pola, jangan lupa. Circle bisa membentuk mental model gitu. Ya, itu perlu direnungkan. Dan itu perlu dianalisa gitu. Nah, sekarang berarti kita start dulu dari konteks yang namanya emosi nih. Karena emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi keputusan. Ingat, kalau udah jadi keputusan, udah berlaku hukum karmanya, udah berlaku hukum konsekuensinya. Jadi kalau bisa, sebelum diputuskan, pikirin masak-masak, siap-siap nggak dengan konsekuensinya gitu. Nah, 98% orang ngomong dulu, nggak tahu, nggak menyadari konsekuensinya. Jadi ya udah hajar dulu, tapi nggak sadar sama konsekuensi. Nah, itu tidak mengambil keputusan dengan sadar namanya. Itu namanya mabuk gitu. Ah udah pokoknya gini deh gitu. Nah tadi tuh keputusan jangka pendek, tapi bisa menderita seumur hidup jangka panjang. Jadi jangan terjebak dengan keputusan yang enak sesaat tapi menderita selama-lamanya gitu. Misalnya, ini lebaynya gitu aja.
Nah ini saking perlu kita hati-hati dalam mengambil keputusan, karena kenapa? Tidak ada yang akan mengambil konsekuensi terhadap keputusan kita kecuali diri sendiri. Nggak bisa diwakilkan sama orang lain, nggak bisa. Ingat ya, hidup itu nggak bisa diwakilkan. Nah, berarti kita perlu tahu mekanisme yang terjadi pada emosi kita. Nah, saya pinjam nih peta emosi, teman-teman. Wah, ini lihat. Chaos banget gitu. Jadi ada happy, ada surprise, ada buruk, ada ketakutan, angry. Ini apa namanya, ya istilahnya banyak distorsi lah gitu ya, kira-kira sedih. Nah, kalau kita mulai menyadari kinerja emosi kita, tahu emosi kita, jadi kan kenapa sih ilmu tertinggi dalam hidup itu mengenal diri gitu ya? Ilmu tertinggi itu tahu gimana engineering kita. Oh, ternyata basic emotion itu kalau nggak bahagia, happy, surprise, apa namanya, terkejut, terjadi keburukan, ketakutan, marah, jijik, dan sedih. Oh, nanti ini anak-anaknya banyak banget nih. Tapi basic poinnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aja. Ini basicnya ada di sini aja. Gampangannya begitu. Meskipun ini kalau dibedah panjang kali lebar kali tinggi, wah lebih banyak lagi lah gitu intinya. Ya. Nah, sekarang kita renungkan begini teman-teman. Ya, kita renungkan begini. Basic desain melakukan sesuatu, itu kata kuncinya adalah bahagia, happy, atau sedih. Dah, itu aja. Ini basicnya cuma ada 2 aja. Makanya nanti yang satu suka, yang satu benci gitu. Nah, orang yang menggagas dalam keadaan aneh-aneh, ya, kepikiran aneh-aneh, itu rata-rata datang kalau dia lagi nggak happy. Ini pasti gagasannya destruktif. Gitu. Jadi kalau kita jarang bahagia, nah udah, mengada-ngadanya tingkat dewa gitu kira-kira. Tapi ada satu common issue, ada satu kebiasaan yang sama bagi setiap orang. Orang tuh sebentar happy, sebentar sedih, udah gitu aja. Ini mau di level gimana pun gitu. Kalau nggak dilatih gitulah bahasa gampangnya. Mulur mungkret kalau kata Suryo Mentaram. Artinya apa? Ya sebentar happy, sebentar enggak. Nah sekarang coba sadarin deh. Sehari-hari kita gampang happy atau gampang sedih, udah itu aja. Berarti kalau kecenderungan ke gampang sedih, nah gagasannya banyak yang destruktif, pasti mengada-ngadanya, ya tadi yang saya bilang, tingkat dewa gitu. Nah yang menarik, happy itu, di antara semua emosi, yang membuat gagasan itu konstruktif, cuma 1 dibanding 7 gitu teman-teman. Jadi memang untuk bahagia tuh nggak mudah sih, gitu. Nggak mudah loh, jadi bahagia tuh nggak mudah. Jadi kalau sekarang makan pecel lele, di foto, cetrek, posting, bahagia itu sederhana. Bukan, itu mah senang. Beda loh ya. Beda antara senang dan bahagia itu beda. Nanti kita ngerti. Apalagi nanti bahagia itu nanti urusannya sama konteks yang namanya komunitas. Karena kebahagiaan itu dalam konteks yang namanya kebersamaan. Jadi kita menciptakan kebahagiaan bersama gitu. Ini untuk satu pengetahuan ya. Negara-negara Nordik, Finlandia, itu disebut sebagai negara yang paling bahagia sekarang. Indonesia itu ranking 80 lah, gitu. Lucu sih memang, religius tapi tingkat kebahagiaannya nggak terlalu oke gitu. Nah apa coba pertanyaan yang ditanyakan kepada orang-orang Finland sebagai negara yang bahagia? Pertanyaan yang sederhana adalah, kalau kamu ketinggalan barang di stasiun kereta atau di mall, deg-degan nggak? Jawaban mereka enggak. Kenapa?
Karena tahu bahwa ketinggalan barang nggak akan ada yang ngambil. Kenapa? Karena masyarakatnya ngerti bahwa memegang barang orang lain itu bukan hak aku, jadi aku nggak akan ngambil. Jadi mau ketinggalan barang dimanapun, buat dia nggak takut. Kenapa? Semua orangnya tidak akan usil sama barang orang lain. Nah, itu indikator kebahagiaan bersama gitu. Nah, so saya tanya sekarang, ketinggalan handphone di pasar, ya udah. Terus yang nemunya apa coba? Ih, rezeki anak soleh. Nah, diambil lagi gitu, rezeki anak soleh gitu, gimana? Ya, itu menarik tuh, gitu. Jadi memang nggak terbiasa dengan hal-hal privasi yang nggak dilatih gitu. Ya, paham ya? Pertanyaan yang di negara-negara bahagia itu pertanyaan berikutnya, kalau kamu sakit, negara ngerasa care nggak sama kamu? Iya, happy berarti. Kalau anak kamu pulang jam 11 malam, deg-degan nggak? Enggak tuh. Kenapa? Ya, tahu kok, salah satunya sama saling mengamankan gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, bahagia tuh nggak mudah sih sebenarnya. Karena bisa bicara dalam konteks yang namanya kolektif gitu. Maka perlu yang namanya simulasi. Ya sama nih ya, ibu-ibu di sekolah, ibu guru di sekolah apalagi, perbanyaklah simulasi untuk murid-murid itu mengalami langsung. Karena mereka nggak akan berubah karena sering dikasih ceramah gitu misalnya. Oh, spanduk segede-gede, dilarang buang sampah di sini, tetap aja dibuang. Ada tulisan, kebersihan sebagian dari iman, tetap aja dibuang. Kenapa? Karena nggak terlatih masalahnya. Masyarakat kita itu lebih terlatih diceramahin daripada terlatih untuk dilakukan gitu. Gitu ya. Nah, makanya contoh itu jauh lebih berteriak daripada kata-kata. Nah, kata-kata kaitannya sama vibrasi gitu, yang kemarin kita bahas. Dan kalau kita bicara di sini, ingat ya, sekali lagi, happy 1 dibanding 7 berarti menggagas hal-hal yang super dewa jadi destruktif itu kemungkinannya lebih besar daripada menggagas hal-hal yang konstruktif gitu. Gitu ya teman-teman. Makanya penemu nggak banyak sih ya. Yang banyak pemakai, yang banyak followers, yang banyak usernya, bukan inventornya gitu. Ya gimana orang gagasan-gagasannya banyak yang destruktif kok gitu misalnya. Kalau ngomongin pikirannya, ke masa lalu itu jadi memori, ke masa depan itu jadi ilusi. Ke masa lalu banyak kecewa, ke masa depan jadi overthinking. Ini yang sering saya tanya sih. Orang yang ke masa depan, ke masa lalunya sering banget. Masa lalu kecewa, overthinking. Kecewa, overthinking. Pertanyaannya, kamu bahagianya kapan sih overthinking sama kecewa mulu tiap hari gitu? Nah berarti kan kalau mental modelnya nggak diberesin gimana coba? Dan mental model yang tidak diberesin, mental model yang tidak dilatih nggak akan berubah. Jadi nggak bisa lewat ceramah, nggak bisa. Perlu yang namanya simulasi. Diajarin, diberikan contoh. Kenapa? Diajarin dan diberikan contoh itu yang akan membentuk program mental model, gitu intinya. Oke ya, teman-teman ya, mudah-mudahan dapat nih. Mudah-mudahan mulai di ngertiin, mudah-mudahan mekanismenya mulai oke gitu. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu nih. Supaya at least, oh kalau misalnya aku lagi excited, ternyata bukan gimana-gimana ya, hati-hati juga gitu. Excited itu nggak di wilayah happy. Excited yang berlebihan itu juga nggak bagus gitu. Makanya, nanti di sini ada suka dan benci. Kalau kita melakukan karena suka, itu nggak objektif. Kalau kita melakukan karena benci, juga nggak objektif. Nah nanti kita belajar di titik tengah gitu. Nah di sini titik sadar lah bahasa gampangnya. Ya teman-teman ya. Makanya kenapa sih prinsip yang penting yang perlu untuk kita kedepankan adalah kolaborasi gitu. Karena nanti ujung-ujungnya antara suka sama benci aja. Contoh nih ya.
Ada dua orang, si A sama si B, debat. Ya ini yang paling gampang yang lagi happening tuh debat agama aja. Si A pengikutnya 500, si B pengikutnya 500, agamanya beda, debat agama. Pulang, mau 3 hari 3 malam debat. Yang 500 tetap jadi A, yang 500 tetap jadi B juga sih. Udah nggak ada perubahan. Kenapa? Karena dia tidak melihat objektif, karena dia berdasarkan suka dan benci gitu. Nanti urusannya dukung-dukungan gitu. Nah yang bahaya, kalau udah urusan suka, yang didukungnya salah pun, dia akan jadi pembenaran-pembenaran untuk membenarkan. Ah udahlah nggak apa-apa. Kenapa? Dasarnya suka. Bukan netralitas, bukan objektif gitu, tidak seapa adanya, tidak ontologis gitu bahasanya. Ya. Nah, jadi kalau sekarang kita bicara kenapa di Quran misalnya 57 ayat 23, kalau kamu kehilangan sesuatu jangan terlalu sedih, kalau kamu dapat sesuatu jangan terlalu happy, di tengah-tengah aja. Jadi belajar jadi B aja tuh perlu loh. Udah biasa aja. Jangan happy terlalu happy, kenapa? Nanti begitu hilang sakit loh jatuhnya. Apalagi jangan sedih, terlalu sedih, susah naiknya juga gitu. Nah saat kita ada di titik tengah, saat kita ada di titik sadar, saat kita ada di titik objektif, kita tidak terjebak oleh suka dan benci. Enak kan kalau di objektif itu ngalir gitu bahasanya. Jadi nggak fanatik gitu. Ya, dan belajar jadi biasa aja tuh nggak bisa untuk urusan gengsi. Oh, gengsi tuh pengen dikasih makan terus. Susah loh. Kalau orang nggak latihan untuk tidak kepo, dia susah jadi orang yang tidak kepo. Oh, bawaannya pengen kepo mulu gitu. Usil sama urusan privasi orang. Karena kenapa? Dilatih masalahnya. Dia ngelihat ibu bapaknya gitu. Oh, ibu bapaknya juga kepo kok gitu. Ya anaknya otomatis kepo lah. Tapi si ibu bapaknya ngelihat anaknya kepo, aneh. Kamu jangan kepo lah, ibu bapak yang ngasih program saya kepo kok gitu. Gimana coba? Berharap anaknya nggak kepo, tapi tiap hari dipertontonkan kekepoan orang tuanya. Kan nggak make sense ya? Gitu. Nah jadi nanti ngerti juga ya bahwa ujung-ujungnya peliharalah dirimu dan keluargamu. Nah, ujung-ujungnya kan ke diri juga. Udahlah sekarang kalau kita ngomongin Indonesia emas, iya oke lah. Tapi udah nggak usah ngomongin Indonesia lah, ngomongin diri aja dulu gitu. Karena kita berusaha pengen merubah yang gede gitu, tapi atmosfer lah bahasanya gitu ya. Yang terdekat yang paling kecil nggak diapa-apain ya nggak bisa gitu. Oke ya teman-teman ya, jadi mudah-mudahan di tahapan ini kita mulai lebih paham, mulai lebih ngerti, oh ternyata kaitan kita adalah, konteksnya adalah dari emosi. Nah nanti ini di pertemuan minggu ketiga kita akan bahas detail, karena kan minggu depan kita tanya jawab ya. Nah, ini kita nonton dulu sebentar, karena kita akan ngerti gimana sih mekanisme yang terjadi pada diri kita. Supaya at least nanti kita ngerti, oh ternyata mekanisme yang terjadi pada diriku tuh kayak gitu toh gitu ya. Supaya nanti kita lebih ngerti lagi. Kalau kita ngerti bagaimana mekanisme itu terjadi, kita akan lebih mengerti dan lebih mudah untuk kita bisa memahami. Enjoy, kita lihat, cek pelan-pelan, yuk. When we hear the word emotion, most of us think of love, hate, happiness, or fear. Those strong feelings we experience throughout life. Our emotions are the driving force behind many of our behaviors, helpful and unhelpful. Just where do our emotions come from? Our brain is wired to look for threats or rewards. If one is detected, the feeling region of the brain alerts us through the release of chemical messages. Emotions are the effect of these chemical messages traveling from our brain through the body. When our brain detects a potential threat, our brain releases the stress hormones adrenaline and cortisol, which prepare us for a fight or flight response. When we detect or experience something rewarding, such as someone doing something nice for you, our brain releases dopamine, oxytocin, or serotonin,
These are the chemicals that make us feel good and motivate us to continue on the task or behavior. In these instances, the feeling region of the brain kicks in before the thinking part. Sometimes the reactions of the feeling brain are so strong that it dominates our behaviors and we're unable to think rationally in the moment. Our emotions hijack our brain. While many of our emotional responses happen subconsciously, our thinking can influence our emotions, and sometimes this can be unhelpful. Just thinking about something threatening can trigger an emotional response. This is where we can manage our emotions with conscious thinking. Our emotions play a powerful role in the way we experience the world. Understanding and regulating our emotions through our thoughts and behaviors can help us take greater control of our brain and achieve our goals. Jadi video tadi mau menggambarkan bahwa kita ini pabrik kimia. Kita nggak bisa lepas dari chemistry atau proses kimia di dalam tubuh kita. Dan emosi datang dari situ. Jadi teman-teman paham ya, kenapa tubuh, psikologi, pikiran, perasaan, emosi, semuanya nyambung. Nggak bisa enggak. Tidak menjaga tubuh, tidak memperbaiki emosi. Emosi nggak baik, perasaan nggak oke, pikiran nggak oke, keputusan nggak oke. Jadi jangan lupa nih, kita banyak belajar kesadaran, tapi makan nggak dijaga misalnya. Olahraga nggak pernah misalnya. Tetap tuh, itu akan mempengaruhi juga. Kenapa? Karena konteks yang namanya tubuh biologis, itu nanti akan konteksnya lebih kepada bagaimana penyatuan antara emosi, perasaan, pikiran, tubuh biologis, psikologis. IQ, EQ, SQ gitu. Coba kita renungkan. Berapa banyak penyesalan yang dilakukan ketika kita dibajak oleh yang namanya emosi. Marah dulu, mukul dulu, bikin status dulu, bereaksi dulu, daripada mikir gitu. Oh banyak pasti. Kenapa? Karena kecenderungan nalar kritis kita itu di-hijack oleh emosi masalahnya. Dan yang menarik adalah otak kita nggak bisa bedain mana kejadian asli atau ketika kita terjebak dalam memori masa lalu dan ilusi masa depan. Otak kita nggak tahu gitu. Jadi kalau sekarang tiba-tiba mikirin 5 tahun yang penuh kesedihan, keluar kortisol pasti. Aduh, lemas tiba-tiba, nggak ngapa-ngapain, capek, burn out, nggak ada motivasi, nggak ada energi. Kenapa? Karena kitanya nggak pernah mengendalikan dengan sadar di mana kamar pikiran kita gitu. Ke masa depan, aduh, nanti kalau ini gimana ya, nanti aduh kalau gini, ke depan aja. Jadi hidupnya tuh selalu ada di masa depan, di masa kini. Makanya yang kemarin kita bahas, ketika kita sadar kita jarang happy, ketika kita sadar kita sering dibajak oleh suka dan benci, dan ketika kita mulai menyadari bisa hadir utuh di sini saat ini. Untuk hadir utuh di sini saat ini, itu adalah ciri-ciri orang yang bahagia gitu. Jelas ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi jangan remehkan proses kimia yang terjadi dalam tubuh kita gitu. Kenapa? Mau nggak mau kita tuh urusannya cuman hormonal lah gitu intinya. Ya, nah saya kasih contoh nih supaya gampang. Kalau kita bicara, ada 4 yang sangat, ya saya rasa ini perlu untuk kita sadari aja. Itu namanya adalah dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Jadi dopamin itu kayak kita kecanduan itu ada dopamin. Jadi ini sekali lagi ya, over nggak bagus, kurang juga nggak bagus gitu. Ya, nanti kita akan bahas ini satu-satu. Tapi yang jelas, kalau kita mulai menyadari hidup ini adalah tubuh biologis ini ada konteksnya adalah dalam hormonal, ya balancing itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk kita latih gitu. Ya, jadi nanti dopamin itu bicara tentang activate keinginan belajar, keinginan menemukan hal yang menyenangkan, memberi motivasi untuk mengejar tujuan, itu tuh dopaminnya perlu ada. Nah, oksitosin urusannya untuk apa? Bonding, hubungan, gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai love hormone.
Makanya orang yang lagi jatuh cinta jadi bego gitu. Kenapa? Karena oksitosinnya badai gitu. Critical thinkingnya nggak ada di situ. Dia lagi dapat tsunami oksitosin gitu. Wah, jadi semuanya kelihatan oke gitu. Semuanya kelihatan asik gitu. Kenapa? Ya lagi di hijack aja sih sama oksitosin gitu. Ya. Serotonin membuat perasaan signifikan penting dalam kehidupan sosial, mempengaruhi mood, mempengaruhi semua konteks, terutama ritme tidur gitu misalnya. Nah, serotonin juga perlu tuh. Endorfin lah dan seterusnya. Nah makanya ini nih saya langsung ke kekurangan misalnya ya. Kekurangan dopamin apa sih? Sulit fokus, cepat cemas, mood swing, itu pasti dopaminnya less tuh. Kekurangan oksitosin apa? Motivasi rendah, tidak terhubung dengan orang lain baik gitu misalnya. Insomnia, feel lonely, itu oksitosin lagi nggak balance. Serotonin juga sama gitu. Tapi rata-rata tuh cemas dan panik tuh mirip-mirip sih. Sensitif, nggak pede gitu. Endorfinnya kurang, impulsif tuh. Temennya beli tas, ikut beli. Nggak tahu butuh, nggak tahu nggak, pokoknya beli aja dulu. Gitu. Jadi dikontrol banget sama faktor eksternal gitu. Ya. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan kalau kita bicara dalam konteks ini adalah bagaimana kita melatih gitu intinya. Nah, kita akan ngerti sih latihan-latihannya tuh seperti apa. Dan kita akan paham latihan-latihannya seperti bagaimana. Nanti ini kita akan bahas satu-satu, tapi at least kita ngerti dulu bahwa pada dasarnya tubuh kita ini atau hidup kita ini secara biologis pada dasarnya adalah konteks yang terjadi dalam wilayah yang namanya perubahan hormonal dalam diri gitu. Jelas ya teman-teman ibu bapak ya. Nah sekarang ini nanti tabel ini nanti boleh nanti saya bisa kirim ya, tapi nanti ini kita akan bahas kok lebih dalam. Nanti kita akan bahas. Gitu. Nah, sekarang ini cara cepat aja ya. Karena kenapa? Konteks yang kita lakukan atau konteks yang kita akan alami setidaknya kalau kita tidak terlalu banyak tidak bahagia, gagasan-gagasannya pasti akan konstruktif gitu. Intinya gini lah, kalau lagi happy, gagasannya oke gitu. Kalau lagi nggak happy, gagasannya nggak oke. Udah gitu aja. Nah, ini indikator parameter cepat ya. Nanti teman-teman tolong dirasain aja. Supaya hari ini at least ngerti, oh ternyata kira-kira parameter indikatornya kurang lebih seperti itu. Nih, ya. Kita langsung ke ciri-cirinya. Ciri orang yang tidak bahagia berarti ciri orang-orang yang memiliki potensi gagasannya, ngarangnya, mengada-ngadanya konstruktif gitu. Ya, ini ciri-cirinya. Nah, jadi nanti sama masing-masing dikasih angka, dikasih skala 1 sampai 10 gitu. Kira-kira gue banget, aku banget, nah berarti itu 9 gitu. Kira-kira enggak sih? Ah, itu 2 atau 3 lah gitu. Enggak banget, 1. Banget gue banget, iya, 10 gitu. Nah, nanti kira-kira nilai 5 ke atasnya lebih banyak, nah itu perlu lumayan hati-hati sih gitu. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Tapi ini indikator parameter ya, supaya kita ngerti bahwa kalau mulai ciri-ciri ini ada, tolong waspada gitu. Ya. Pertama, ciri orang yang tidak bahagia adalah banyak meremehkan orang lain. Nah, udah aja. Orang yang gak happy udah pasti dikit-dikit, alah, udahlah. Baru ngelihat sedikit aja, enggak nih kayaknya underestimate gitu. Ya, hati-hati nih. Saat kita underestimate,
saat kita melakukan atau ya dalam artian kebiasaan untuk meng-underestimate itu juga sesuatu yang perlu untuk kita waspadai. Ya, teman-teman ya. Jadi waspada kalau udah mulai underestimate, nah berarti aku lagi ada di wilayah nggak happy gitu intinya. Itu nomor satu. Oke, jadi check and recheck dalam keseharian, apakah aku banyak underestimate atau enggak. Nah, itu nomor satu. Ya, kasih skala ya teman-teman ya. Nanti skalanya bisa dipakai untuk ngecek untuk masing-masing gitu. Oke, yang kedua itu disebut dengan konteks yang namanya suka ngegosip gitu. Jangan remehkan kebiasaan ngegosip ya teman-teman, ibu bapak. Kenapa? Karena kalau orang suka ngegosip, kalau orang seneng ngegosip, itu adalah indikator parameter bahwa orang lain jauh lebih penting daripada dirinya. Jadi kalau orang lain jauh lebih penting dari dirinya, itu udah pasti dia lupa untuk punya waktu buat dirinya sendiri gitu. Itu aja. Gitu. Nah jadi hati-hati aja. Ya, wah padahal ngegosip tuh menyenangkan biasanya ya. Ngegosip tuh enak banget gitu bahasanya. Tapi please be careful, hati-hati, karena semakin kita terjebak di situ, semakin kita akan jauh dari yang namanya kebahagiaan, semakin kita akan ada di wilayah konstruktif gitu intinya. Ya, jadi tolong disadari tentang bergosip ria, hati-hati gitu. Oke, nah ini yang berikutnya nih. Kalau misalkan ya teman-teman ya, yang ketiga, siapa sih orang yang gak happy? Siapa sih orang yang akan berpotensi untuk jadi konstruktif? Itu adalah orang-orang yang all about me, semuanya tentang aku gitu. Jadi pokoknya urusannya tuh inti-intinya aja ya, inti-intinya aja. Intinya adalah semua tuh adalah kalau apapun yang diomongin sama temen ya, misalkan kamu tahu nggak ini gini, nyelaknya pasti gini, kalau aku, nah mulai tuh pasti tuh ada kalau aku, pokoknya urusannya aku aja terus gitu ya teman-teman ya. Ini juga tolong hati-hati bahwa konteksnya ya kembali gitu. Kalau akunya selalu ada dalam conversation, kalau akunya selalu dikedepankan dalam conversation, itu please be careful. Oke? Itu yang nomor 3. Jadi kalau misalnya kamu gini-gini, kalau aku sih, dah orangnya ngomong lagi, kalau aku sih, udah aja. Pokoknya kalau akunya, cek di temen, kalau lagi ngobrol, banyak keluar kata aku untuk mengedepankan dirinya, nah itu salah satu yang dia perlu validasi sih, salah satunya. Oke? Nah, berikutnya, yang nomor 4, memaklumkan keberhasilan orang lain. Nah, udah nih. Kalau misalkan orang udah memaklumkan keberhasilan orang lain, misal, ya wajarlah dia tuh sukses, orang bapaknya jenderal. Nah udah tuh, wajarlah dia sukses, orang bapaknya terkenal gitu misalnya. Jadi dia nyari pemakluman dengan konteks di mana mewajarkan, dengan konteks di mana itu tadi yang akhirnya ngebuat bahwa ya dia wajar anaknya siapa, kalau aku kan nggak gitu ya. Jadi wajar kalau aku nggak sukses kan karena aku, nah misalnya gitu ya teman-teman. Ini untuk sederhana gitu ya. Itu nomor 4. Nomor 5, maksa. Wah udah aja, pokoknya harus maksa aja, intimidasi gitu. Berarti dia tidak punya empati kan.
Karena yang mau dilakukan adalah, ya balik lagi, maunya aku harus kejadian gitu. Nanti kalau di levelnya Hawkins itu level bangga tuh, salah satunya misalnya. Dan itu di frekuensinya kalau di Hawkins di bawah 200 kan. 6, udahlah ya, ini tadi udah diulang-ulang sih, ini lebih didetailkan lagi. Banyak cari perhatian dan validasi. Insecure gitu. Jadi kalau mau apa-apa tuh, ini oke nggak? Ini oke nggak? Gitu. Satu ngomong nggak oke, udah aja. Itu bisa berantakan tuh. Dan itu biasanya pengen diterima sama semuanya. Dah. Satu aja bilang nggak oke, wah udah tuh nggak pede. 9 bilang oke, 1 enggak. Yang kepikiran 1 tuh. Gitu. Ya. Nah berikutnya, ini yang udah kita ulang-ulang tentang ciri-ciri orang takwa ya. Orang yang gak happy adalah orang yang susah berderma. Wah udah aja. Kalau susah berderma, pelit, nah itu indikator bahwa dia gak happy aja. Makanya kenapa yang selalu saya gak bosan ulang-ulang, ciri orang takwa nomor 1, berhentilah jadi orang yang pelit. Karena orang yang pelit adalah orang yang gak happy gitu. Karena kalau dia pelit berarti dia memegang, berarti dia tidak mengindahkan hukum terima kasih, berarti hukum perputarannya nggak berjalan dengan baik. Ya, jadi hati-hati sama berderma atau sulit berderma gitu, hati-hati. Yang nomor 8, orang yang gak bahagia adalah orang yang fokusnya pada masalah terus. Pokoknya urusannya ngelihat apa-apa masalah terus. Jadi masalahnya 1 titik, solusinya banyak, yang dipikirin masalahnya. Dan dia kalau ada apa-apa langsung, kenapa sih harus aku ya yang gini gitu? Kenapa gak dia aja misalnya? Itu tuh, hati-hati. Ya. Nah maka balik lagi, konteksnya adalah orang yang fokus pada masalah itu adalah orang yang potensi menggagas mengada-ngadanya ke wilayah yang konstruktif. Yang 9 suka berfoya-foya, udah jelas, ngebeli sesuatu yang gak penting, hedon, apalagi demi untuk mendapatkan penghargaan. Hati-hati juga tuh. Nah ini indikator yang terakhir sih kayaknya juga harus dicek ya. Terlalu aktif di media sosial. Tentu kalau di Instastory itu story-nya kayak strip-strip yang udah kayak semut gitu, banyak banget. Tiap dikit story, tiap dikit story. Kayaknya tuh orang lain tuh harus tahu banget keseharian kita gitu. Nah itu hati-hati sih. Kenapa? Karena dia seeking for attention gitu. Menganggap bahwa dengan itu perhatiannya akan ditambah, padahal orang yang ngelihatnya juga harus diketahui ya. Orang yang ngelihat status kita juga nggak peduli amat, by the way. Gitu teman-teman. Ya, nah jadi mudah-mudahan ini nanti dicek sendiri-sendiri aja. Tapi at least mulai menyadari bahwa once kita nggak happy, kalau bisa diam dulu gitu. Dan once kita nggak happy, sadari bahwa mengada-ngadanya coba ditelaah gitu. Ya, karena mengada-ngada itu yang nggak bisa lepas kemana-mana sih. Itu intinya. Nah, so teman-teman, ibu dan bapak, at least hari ini kita nambah lagi 1 chapter ya. Jadi saya resumekan dulu. Mental model udah checklist, aman ya. Kita ngerti tentang underlying structure itu adalah yang membentuk polanya dan kejadian. Ini kalau dalam bahasa di Quran itu, event itu adalah zohir, yang tidak terlihat itu ini yang di bawah tuh namanya goib gitu. Jadi kita tuh lebih banyak goibnya sih sebenarnya. Oke? Nah nanti kita kaitkan kenapa di ayat Al-Quran awal-awal yu'minuna bil goib, baru dirikanlah sholat gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa ternyata kalau kita mulai mengerti kegoiban kita yang nggak kelihatan dan kita care terhadap yang nggak kelihatan, ternyata perilaku dan keputusan itu lebih banyak dari faktor yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan. Dan saat kita meregulasi yang nggak kelihatan,
kita akan memperbaiki dari akarnya gitu. Ya, sip ya. Jadi kalau gitu saya rasa itu dulu teman-teman. Hatur nuhun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikat cinta itu bila ditanya levelnya isinya para kembali yang isinya antara kemana